Mengapa orang-orang yang berbuat zalim kadang terlihat seolah-olah dibiarkan Allah tanpa diganjar langsung di dunia? Pada dasarnya, setiap kezaliman pasti akan berakhir dengan kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Quran Surah Ibrahim ayat 42. Sahabat belajar, sebelum lanjut silahkan subscribe channel ini untuk menambah ilmu dan informasi dari video kami selanjutnya. Jazakallahu khairan. Walaupun orang-orang zalim itu melakukan segala cara untuk membentengi kezalimannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan itu akan musnah. Semua kezaliman tidak hanya melanggar syariatullah, tetapi juga sunnatullah. Apapun kekuatan itu, jika melanggar ketentuannya, pasti akan hancur. Allah menggambarkan bagaimana kaum-kaum terdahulu yang diazab oleh Allah. Bagaimana kaum Ad dan Samud yang dihancurkan dengan hukuman yang pedih. Kaum Samud dihancurkan dengan taghiah, suara yang sangat keras. Sedangkan kaum Ad dihancurkan dengan badai angin yang sangat dingin dan kencang selama 7 malam 8 hari. Seperti yang dituliskan dalam Quran Surah Al-Haqqah ayat 5-8. Itu pelajaran supaya tidak ada lagi setelah itu orang-orang yang berbuat zalim. Begitu pula dengan kisah Fir'aun. Masih kurang apa kekuatan Fir'aun pada masa itu? Ternyata berakhir dengan cara yang sangat mengenaskan. Allah menenggelamkannya di Laut Merah. Dalam surah Al-Fajr, Allah menggambarkan urutan mengapa azab itu menimpa mereka. Pertama, karena mereka melakukan penyimpangan syariat dan sunnatullah. Dari penyimpangan ini muncullah yang kedua, banyaknya kerusakan seperti zina, korupsi, pembunuhan, dan sebagainya. Lalu terjadilah yang ketiga, yaitu turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan bahwa sekecil apapun perbuatan zalim itu tetap dalam pantauannya. Inna rabbaka rabil mirsyad. Artinya, orang-orang beriman yang berada dalam kebenaran, optimislah selalu akan datangnya sebuah kemenangan. Teruslah bersabar dalam ketaatan, lakukanlah ikhtiar semaksimal kemampuan. Wal aqibatu lil muttaqin. Kemenangan kelak pasti akan berpihak kepada siapa yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 128. Ayat ini sejatinya bagian dari nasihat Nabi Musa kepada kaumnya agar tetap bersama Allah dan bersabar pada saat dikejar-kejar Fir'aun. Dan setelah itu mereka menyaksikan langsung bagaimana Allah memenangkan mereka dan menenggelamkan Fir'aun dengan sehina-hinanya. Maka dari itu, janganlah berprasangka buruk kepada Allah dengan mengatakan, mengapa orang-orang zalim itu dibiarkan dan kaum Yahudi di Palestina tetap bercokol. Dalam rumus Al-Quran ada istilah istiraj. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 182, yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara
yang tidak mereka ketahui, bahwa ketika seseorang dimudahkan urusan dunianya sementara ia semakin berlumur kezaliman, itu sedang diulur. Artinya Allah memudahkan baginya supaya dosanya seimbang dengan azab yang telah Allah persiapkan. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tariq ayat 17, "Famahilil kafirina amhilhum ruwaida." Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir, berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Wallahu a'lam.